Qadarullah, setelah istri saya melahirkan, 7 hari kemudian anak saya meninggal. Seorang hamba Allah sangat baik hati. Beliau yang menelpon saya ini memberikan saya 2 tiket untuk berangkat umroh bersama dengan istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pemirsa, nama saya Hendriko Santoso. Saya lahir di negara tercinta yaitu Indonesia. Tepatnya saya lahir di wilayah Jakarta Timur, daerah Condet. Alhamdulillah, saya terlahir dari keluarga multi agama. Ya, saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya dengan keadaan ekonomi yang cukup, yang baik. Dan saya dibesarkan oleh bapak ibu saya bersama dengan 2 saudara saya, yaitu Koko dan Cici saya yang saya sayangi dan saya cintai. Alhamdulillah, kami sekeluarga adalah keluarga yang rukun. Kami saling bertoleransi, kami saling mensupport, dan kami saling mengimani agama masing-masing tanpa mengganggu keyakinan masing-masing. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati, melimpahkan hidayah, petunjuk dan kebenaran pada kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, kepada seluruh pemirsa, saya ingin sedikit memberitahukan ya. Yang pertama, bahwa saya terlahirkan dari keluarga yang multi agama ya, yang agamanya ada yang Katolik, ada yang Buddha atau Konghucu, ada yang Protestan, dan itu semua kami semua rukun beragama ya. Alhamdulillah, saya sendiri terlahir dan saya sejak kelas 6 SD sudah memilih untuk menjadi seorang Katolik karena saya belajar di sekolah yang pelajaran pendidikannya adalah pendidikan agama Katolik. Namun seiring waktu, selama waktu berjalan, alhamdulillah Allah telah memberi saya petunjuk jalan hidayah dan kebenaran mulai dari tahun 2014, sehingga saya mantap untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sampai sekarang ini alhamdulillah saya tetap menjadi seorang muslim, dan saya mohon kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, tolong doakan saya agar saya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar saya bisa menjadi seorang muslim sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa, saya semenjak memeluk agama Islam, apabila ditanyakan apakah engkau mempunyai masalah atau tantangan atau ujian selama menjadi seorang muslim yang baru, ya pemirsa, saya katakan pasti ada. Banyak teman-teman yang diantara saya juga yang diuji mulai dari ekonomi, keluarga, jabatan, bahkan ada yang ujiannya berbagai macam. Ada juga yang lurus-lurus aja dan alhamdulillah tetap istiqomah sampai sekarang, karena Allah akan memberikan ujian kepada para hambanya karena Allah tahu bahwa hamba tersebut kuat untuk menjalani ujian tersebut, dan ujian itulah yang akan menjadikan kita semakin tinggi serta naik derajat kita, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, setiap ujian yang diberikan kepada kita pastilah untuk mengangkat derajat kita. Percaya seluruh jamaah ya. Ya alhamdulillah, saya punya ujian. Yang pertama itu sudah pasti ya, dari segi ekonomi. Saya lahir dari keluarga yang mampu, saya sudah bisa merasakan kehidupan ekonomi yang cukup dan yang layak serta menyenangkan. Namun setelah saya memeluk agama Islam, saya harus merasakan ujian di bagian ekonomi, karena saya harus sudah mulai hidup mandiri. Saya harus sudah mencari uang sendiri untuk menghidupi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Alhamdulillah, Allah selalu memberikan saya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari siapapun itu, dari orang yang baik saya kenal maupun yang tidak saya kenal, baik dari cara rezeki berupa jasa maupun dari ikhtiar cara rezeki dalam hal perniagaan. Dan sekarang alhamdulillah saat ini kondisi ekonomi saya sudah mulai membaik.
Namun di kala itu jamaah, saya juga mempunyai ujian yang tidak kalah beratnya ya, yaitu saya pernah merasakan kehilangan anak jamaah. Saya menikah dengan istri saya di tahun 2020. Saya menikah, alhamdulillah, selang beberapa bulan istri saya dinyatakan hamil. Setelah dinyatakan hamil dan kita tes positif, alhamdulillah, kami sangat bersyukur sekali atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjadi seorang calon ayah dan calon ibu yang tentunya kita sangat menanti-nantikan kehadiran buah hati. Namun qadarullah, di usia kehamilan 8 bulan istri saya ternyata sudah merasakan sakit yang sangat luar biasa, yang artinya adalah istri saya sudah harus melahirkan anak saya secara prematur. Dan qadarullah, setelah istri saya melahirkan 7 hari kemudian anak saya meninggal karena sakit. Itu semua adalah ujian ketika kehilangan anak, sangat berat sekali jamaah ya. Itu adalah ujian pertama saya ketika saya punya anak, dan saya harus ikhlas karena Allah bahwa anak saya harus dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu 6 bulan berikutnya setelah kepergian anak saya yang pertama, alhamdulillah Allah beri kesempatan lagi kepada saya dan istri saya. Istri saya mengandung lagi anak kedua saya, alhamdulillah. Di situ saya dan istri sangat bahagia sekali. Dan proses berjalannya waktu, saya menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, menjalani syariat Islam sebagaimana dasar seorang muslim, sholat, puasa, beribadah kepada Allah. Dan di waktu 9 bulan itu, saat tiba bulan Ramadan tahun 2021, awal-awal Ramadan, saya harus ke rumah sakit bersama istri saya karena istri saya sudah siap waktu untuk melahirkan. Qadarullah, setelah istri saya melahirkan lagi, anak saya ternyata sakit kembali. Namun alhamdulillah, atas izin Allah, saya bisa merasakan kehadiran seorang anak. Saya bisa merasakan denyut jantung anak saya bisa merasakan bagaimana rasanya menggendong anak saya sendiri. Saya bisa merasakan kehadiran seorang anak yang lucu. Namun qadarullah, semuanya itu saya harus kembali kuat lagi karena saya harus mengalami kehilangan anak saya yang kedua kalinya. Di usianya tidak sampai 2 bulan, dokter telah menyatakan anak saya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kalau menurut persepsi orang-orang menganggap ini adalah ujian yang sangat berat untuk saya. Bahkan banyak yang membuat spekulasi pendapat bahwa mereka takut atas ujian yang saya alami ini membuat saya menjadi kufur kepada Allah. Dengan ujian ini, ada juga yang berspekulasi saya bisa menjadi seseorang yang bukan menjadi muslim lagi, dalam artian saya keluar dari Islam karena saya tidak percaya dengan adanya Allah, karena saya mungkin bisa jadi karena saya merasa kenapa Allah tidak adil kepada saya, kenapa saya harus kehilangan 2 anak saya. Namun alhamdulillah, di saat itu banyak sekali pikiran yang terbesit di dalam hati saya, apalagi istri saya yang sangat terpukul atas kehilangan 2 anak saya. Saya juga sangat terpukul sekali ya jamaah ketika 2 anak saya meninggal. Namun saya yakin di balik kejadian ini semua, saya yakin pasti ada hikmahnya. Saya sangat yakin sekali jamaah, ini adalah ujian untuk saya
agar saya bisa bermuhasabah lagi menjadi seorang muslim yang lebih baik. Dan saya selalu berhusnuzon kepada Allah, setelah kesulitan pastilah akan ada kemudahan, dan saya yakin itu. Alhamdulillah jemaah, setelah kepergian anak saya, setelah saya selesai menguburkan anak saya, tidak lama selang beberapa minggu kemudian saya mendapat telepon dari seorang hamba Allah yang sangat luar biasa baiknya. Saya berdoa semoga beliau beserta keluarga dan keturunannya diberikan rahmat, diberikan keberkahan, diberikan rezeki, diberikan nikmat, dan diampuni segala dosa-dosanya, serta dilipat gandakan seluruh pahala-pahalanya dari beliau beserta istri, anak-anaknya sampai keturunan-keturunannya. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, seorang hamba Allah sangat baik hati. Beliau yang menelpon saya ini memberikan saya 2 tiket untuk berangkat umroh bersama dengan istri saya, dan disitulah saya beserta istri masih tidak menyangka atas ujian yang saya alami ini, alhamdulillah saya bisa merasakan karunia dari Allah. Saya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai caranya. Saya bisa berangkat ke Baitullah, saya bisa merasakan nikmatnya beribadah di Raudah, beribadah di Madinah, kota suci Nabi yang diberkahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya bisa merasakan nikmatnya beribadah sholat di depan Ka'bah di Mekah. Dan disitulah saya memohon ampunan kepada Allah. Saya juga meminta rahmat, meminta berkah, dan saya juga memohon kepada Allah agar saya bisa beribadah kembali di kota suci. Dan saya juga meminta kepada Allah agar saya diberikan keturunan yang sehat. Dan saya juga selalu senantiasa mendoakan untuk keluarga besar saya, semoga Allah memberikan jalan kebenaran, petunjuk, dan hidayah untuk seluruh keluarga saya.